Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafiq Aziza. Saya mahasiswa UIN Bojong Padang, program studi perbandingan mazhab dengan NIM 2013-02-0027. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, pemikiran filsafat hukum mulai dari zaman Yunani, zaman pertengahan, dan zaman modern. Poin yang kedua, aliran hukum alam, dan poin yang ketiga, positivisme hukum. Baik, kali ini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pemikiran filsafat hukum mulai dari zaman Yunani, zaman pertengahan, dan zaman modern. Zaman Yunani. Pada zaman Yunani ini, keadaan hukum ditetapkan oleh raja. Pada zaman ini juga timbulnya pemerintahan yang oligarki. Zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan ini terdapat senator yaitu Ciceruk yang menyatakan adanya 4 bentuk hukum, yaitu statut, resolusi senat, edit, dan pendapat para ahli. Zaman modern. Pada zaman modern ini, filsafat hukum bertugas menilai peraturan-peraturan, doktrin, dan lembaga yang membina undang-undang. Baik, kita masuk kepada poin yang kedua tentang aliran hukum alam. Aliran ini berpendapat bahwa hukum secara universal atau secara umum. Menurut para ahli, aliran ini timbul karena adanya manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dapat dikembangkan sebagai hukum yang berlaku secara abadi. Aliran hukum alam terbagi menjadi 2, yaitu aliran hukum alam irasional dan aliran hukum alam rasional. Aliran hukum alam irasional ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku secara universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan. Sedangkan aliran hukum alam rasional adalah aturan yang berasal dari akal pikiran yang murni. Baik, kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu positivisme hukum. Yang dimaksud dengan positivisme hukum adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifiskasi guna menjamin kepastian antara hukum atau tidak. Positivisme hukum terbagi menjadi 2, yaitu aliran hukum positif dan aliran hukum murni. Aliran hukum positif adalah analitis. Pada umumnya, perintah hukum yang dipandang sebagai sistem yang tetap, logis, dan tertutup. Aliran hukum murni adalah aliran hukum yang harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non-yuridis seperti sosiologis, politis, historis, dan etis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.